Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 2033. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Mereka jadi cepat mundur. Leluhur Tuoba dan Tuan Istana Anyou berteriak kaget dan marah. Yang mereka tidak tahu apakah harus hidup atau mati. Sebenarnya ingin melarikan diri. Ketika mereka melihat Jiwo Pei, sang pemimpin kelompok tentara bayaran hukuman surgawi, mencibir dan mengelurkan tangan besarnya ke depan. Seketika duar ledakan dengan telapak tangan yang teracung seperti budak yang mengulurkan tangannya ke langit. Setiap orang seketika merasa seolah-olah gunung tinggi setinggi langit muncul di depan mereka. Seketika aura tekanan yang tak ada habisnya dan menakutkan datang dalam sekejap. Semua orang yang hadir merasa tubuh mereka seketika ditekan dengan kuat. Tubuh mereka berdenyut-denyut dan mereka tidak dapat bergerak sama sekali. Kultivasi macam apa ini? Semua orang pun menjadi tercengang, bahkan kesulitan bernapas, dan mereka merasa putus asa. Datangnya hembusan napas ini saja telah membuat mereka merasa mustahil untuk bisa bergerak. Jika itu benar-benar menimpa mereka, lalu apa yang akan terjadi? Mungkin korban akan berjatuhan banyaknya. Tidak, ini tidak bisa dibiarkan, kata leluhur Tuoba. Dia berteriak dengan marah di saat melihat ini. Dan mendengar amarahnya, leluhur Tuoba langsung membakar asal-usul jiwanya dalam sekejap. Seketika aura tatanan abadi yang menakutkan naik ke langit dan langsung bertabrakan dengan tangan besar yang diledakkan oleh Jiwo Pei. Dia tahu bahwa jika sampai tangan besar itu dibiarkan jatuh, maka banyak praktisi teratas dari alam semesta asli yang hadir di depannya akan menderita banyak korban. Dengan raungan, energi yang mendominasi yang ditampilkan oleh leluhur Tuoba seketika melonjak ke langit, dan tangan besar yang diulurkan oleh Jiwo Pei tiba-tiba bersentuhan. Seketika kedua kekuatan itu bertabrakan dan serangannya satu sama lain meledak menjadi raungan yang mengejutkan. Oh, serangan transenden tingkat 3 rupanya, kata Jiwo Pei. Dia sedikit nampak terkejut memandang leluhur Tuoba dan sedikit terkekeh. Ini adalah token rahasia legium dari Laut Semesta. Mungkinkah kamulah orangnya? Nenek moyang keluarga Tuoba yang keluar dari 33 wilayah selatan saat itu. Tanpa diduga setelah bertahun-tahun kamu masih belum sepenuhnya mati, kata Jiwo Pei. Dia berkata sambil mencibir. Tapi sayang sekali. Jika kamu mati di masa jayamu sekarang, maka kamu mungkin memiliki legium bayanganmu. Aku mungkin masih akan mewaspadaimu. Tapi sekarang sayang sekali hanya ada sisa jiwa yang ingin melawanku. Konyol, kata Jiwo Pei. Dan setelah kata-katanya jatuh, terdengar suara ledakan dan di depan mata semua orang, Jiwo Pei langsung terulur tangannya yang besar tiba-tiba menekan. Itu leluhur Tuoba, dan leluhur Tuoba kekuatannya langsung dihancurkan. Tidak. Dalam raungan yang melengking, seluruh tubuh leluhur Tuoba bergetar hebat dan tekanan mengerikan melanda jiwanya yang terbakar. Seketika itu hancur sedikit demi sedikit. Tidak, leluhur Tuoba. Banyak orang kuat lainnya mengubah warna ekspresi mereka dan berteriak dengan marah. Penguasa Istana Anyou dan yang lainnya bahkan melancarkan serangan yang kuat, menyerang satu sama lain. Namun Jiwo Pei hanya menghela napas sedikit dan langsung melumpuhkan penguasa rumah Anyou. Dan juga serangan-serangan lainnya itu langsung hancur, dan aura menakutkan menyapu mereka semuanya. Seketika penguasa rumah Anyou dan yang lainnya langsung memuntahkan darah dan terbang mundur. Tidak, ayah, kata Pang Muling. Nampak dia kaget dan marah. Dia lalu buru-buru melangkah maju dan memeluk Tuan Istana Anyou. Ling Er, hati-hati, kekuatan lawan tidak terduga, cepat mundur ke laut pasang surut, kata penguasa Istana Anyou sambil memuntahkan darahnya. Ayo pergi semuanya. Seketika semua orang pun mundur menuju alam surga. Kalian masih ingin pergi? Kata Jiwo Pei. Dia terkekeh dan bergerak maju. Aura yang kuat melonjak seperti badai, menyapu semua orang antara langit dan bumi.
Kekuatan hukum yang tak terhitung jumlahnya beredar, berubah menjadi sangkar hukum yang menakutkan, menghalangi segalanya, menutupi sepenuhnya penguasa istana Anyao dan yang lainnya. Scene berpindah saat ini jauh di dalam laut pasang surut di langit dan bumi yang gelap gulita. Terlihat sesosok tubuh yang agung dan sederhana berdiri di sini, matanya seperti bintang menatap pemandangan di kejauhan, tak bergerak. Sementara di belakangnya nampak sosok yang memancarkan aura menakutkan berdiri tegak seperti dewa dan iblis. Masing-masing dari mereka mampu menekan langit dan menghancurkan seluruh alam. Kaisar kuno, apakah Anda tidak akan mengambil tindakan? Seorang pria kuat yang memancarkan energi kekaisaran yang menakutkan mengambil langkah maju dan memandang Kaisar kuno dengan bingung. Jika Qin ada di sini, dia akan mengenali bahwa orang-orang ini adalah salah satu patung batu kematian tingkat kaisar tahap akhir. Tempat ini sungai kematian berasal. Sesuatu menyatu dengan tubuh kehidupan sebelumnya, itu memadatkan kembali jalannya dan benar-benar bangkit kembali di belakangnya. Banyak dewa kuno yang kuat tampak terdiam seperti tombak, itu hanya transenden puncak 3. Mengapa kaisar ini perlu mengambil tindakan? Kata kaisar kuno. Dia memandang banyak bawahannya yang telah dibangkitkan itu dengan senyuman di bibirnya. Tetapi jika aku tidak sabar untuk mengambil tindakan, orang-orang dari alam semesta mungkin akan... Mendengarnya, bawahan itu nampak mengerutkan kening. Namun kaisar kuno malah melirik ke arah galaksi kekacauan di medan perang 10.000 ras dan berkata sambil tersenyum. Hahaha, anak itu akan segera keluar. Biarkan dia saja yang menyelesaikannya sendiri. Dan kemudian ledakan pada saat ini di medan perang 10.000 ras di alam rahasia kekacauan. Di mana kekacauan galaksi berada, aura menakutkan tiba-tiba meledak dan dari galaksi yang luas terlihat beberapa sosok berjalan keluar selangkah demi selangkah. Itu mekar dengan cahaya ilahi, dan itu adalah Qin, Sang Guanwan dan yang lainnya, yang mana mereka bergegas kembali dari dunia bawah. Nampak mereka semuanya saling berpegangan tangan, masing-masing memancarkan aura menakutkan seperti peri yang turun dari langit. Itu tidak ternoda oleh dunia panah. Saat sosok-sosok itu keluar, aura menakutkannya seperti lautan luas menyapu seluruh alam semesta awal. Alam semesta awal, akhirnya aku kembali, kata Qin. Dia mengangkat kepalanya dan bergumam. Kembali ke alam semesta awal lagi. Qin merasakan kebaikan yang tak dapat dijelaskan di dalam hatinya. Dan langit di seluruh alam semesta awal bergelombang seolah-olah bersorak atas kembalinya Qin. Saya ingin tahu apa yang terjadi dengan budak hitam. Apakah mereka sudah berlatih dengan baik selama ini? Ketika aku pergi, kata Qin, dia tersenyum dan pikiran spiritualnya seketika menyapu seluruh alam semesta awal dalam sekejap. Tidak, apa? Kemudian ada sedikit rasa dingin menyapu mata Qin dan Chen Sisi juga yang lainnya. Nampak juga merasakan apa yang sedang terjadi di area kekacauan di alam semesta awal. Dan mata mereka tiba-tiba membeku. Ayo pergi, kata Qin. Dia dan yang lainnya seketika maju selangkah dan sosok mereka tiba-tiba menghilang. Scene berpindah lagi pada saat ini di area kacau di pinggiran alam semesta awal. Terlihat Zhuo Pei, sang pemimpin kelompok tentara bayaran hukuman surgawi, menggunakan tangannya yang besar untuk memindahkan sangkar hukum surgawi yang menakutkan dan mengepung semua penguasa istana Anyao dan juga yang lainnya. Membuat semua orang merasa sulit bernapas, matanya terkejut dan marah. Bunuh, kata leluhur Tuoba. Melihat ini matanya marah dan jiwa di tubuhnya terbakar. Napas yang mengerikan keluar dari tubuhnya. Bersamaan dengan teriakan marahnya, penguasa istana Anyao dan yang lainnya dengan cepat mengambil tindakan lagi. Seseorang mencoba yang terbaik untuk melawan. Mencoba keluar dengan gemuruh serangan yang tak terhitung jumlahnya yang melonjak ke langit dan mengenai tangan besar Zhuo Pei dengan keras menyebabkan guncangan besar. Oh ya, semut-semut ini masih ingin melawan saat ini. Dan nampak mereka semua tidak puas. Apakah mereka tidak tahu harus hidup atau mati? Kata Zhuo Pei. Dia menjadi dingin dan kekuatan di tubuhnya meledak. Tuan istana Anyao dan yang lainnya nampak terkejut sampai muntah darah lagi. Tidak, ayah, kata Pang Muling. Dia buru-buru mendukung tuan istana Anyao dan juga leluhur Tuoba yang nampak membakar jiwanya 2 kali lipat. Dan awalnya dia hanya memiliki sisa jiwa yang tersisa. Namun pada saat ini energinya seperti jaring laba-laba, seperti lilin yang tertiup angin yang bisa padam kapan saja.
Sekelompok semut yang tidak tahu seberapa tinggi langit, kata Juwo Pei. Dia mencibir dan melihat ke arah kerumunan. Dan setelah melihat Pang Muling, permaisuri Yue, Master Sekte Linglong, Aoling, rubah berekor 9, dan juga wanita-wanita cantik kuat lainnya di tengah kerumunan. Matanya tiba-tiba bersinar. Wush, banyak sekali wanita cantik di alam semesta awal yang kecil ini. Wow, jika mereka bisa dibawa kembali untuk dihadiahkan kepada tuanku, mereka pasti akan sangat gembira. Karena orang-orang besar di alam semesta paling menyukai budak wanita yang kuat dan juga cantik, dan membuat mereka bisa bermain dengan sesuka hati. Beberapa orang besar mesum nampak ingin bermain dengan wanita kuat yang cantik yang tak terhitung jumlahnya sampai mati. Berikan wanita cantik itu untukku. Orang ini pun mengangkat tangannya dan seketika kekuatan mengerikan langsung menyelimuti Pang Muling dan yang lainnya, menarik mereka pergi dengan cepat. Barang-barang berkualitas tinggi seperti itu tentu saja perlu disimpan di isolasi. Ling Yao Yue, Linglong, tidak. Penguasa rumah Anyou, Xiao Yao Supreme, Master Papiliun Tianji, Leluhur Naga Hong Huang, dan juga yang lainnya semuanya berteriak dengan kaget dan juga marah. Lalu buru-buru mencoba menghentikan mereka. Akan tetapi dengan bantuan dari mereka di bawah kekuatan dari Juwo Pei, mereka semuanya ditekan sampai mati, tidak bisa bergerak. Mereka hanya bisa menyaksikan beberapa wanita cantik itu dibawa pergi. Akan tetapi mereka tidak dapat menghentikannya sama sekali. Pang Muling dan yang lainnya memiliki mata putus asa dan mereka akan ditangkap oleh Juwo Pei. Namun tiba-tiba, boom, terdengar suara mendengung dan dari kedalaman alam semesta awal, aura tak terlihat tiba-tiba menghantam semua orang. Semua orang pun hanya merasa bahwa matanya kabur dan tubuh Pang Muling tiba-tiba dipeluk oleh lengan yang lebar yang langsung mengangkat Pang Muling. Apa ini? Tidak hanya Pang Muling, akan tetapi semua orang yang hadir telah ditekan oleh aura Juwo Pei sebelumnya. Namun sekarang tubuh mereka langsung mengendur, dan pada saat ini kekuatan tatanan yang menakutkan yang awalnya menekan mereka pun seketika menghilang dalam sekejap. Itu tersapu. Apa yang terjadi? Semua orang pun tertegun sejenak dan saat berikutnya mereka melihat beberapa sosok pun muncul di lapangan. Sosok-sosok ini melayang dengan tenang di udara. Akan tetapi itu seperti terik matahari yang menyilaukan mereka. Mereka langsung menyinari semua orang yang hadir. Tuan Muda Chen Xiao. Setelah melihat tokoh utamanya, semua orang yang hadir pun tercengang dengan kegembiraan yang belum pernah terjadi sebelumnya di mata mereka. Tuan Muda Chen, kamu akhirnya sampai di sini, kata leluhur naga Hong Huang. Dia nampak sepertinya sangat merindukan Qin. Melihat Qin di atas kampan, leluhur naga Hong Huang adalah orang pertama yang bergegas maju dan menangis. Semuanya, kalian baik-baik saja, kata Qin. Dia mengabaikan leluhur naga Hong Huang dan berbalik untuk melihat semua orang. Dengan kemarahan mengalir di matanya. Dia tidak menyangka bahwa ada orang yang berani bertindak begitu liar di alam semesta aslinya di saat dia pergi. Merasakan kekhawatiran Qin, semua orang pun buru-buru menggelengkan kepalanya. Apakah kamu baik-baik saja? Qin pun menunduk dan menatap Pang Muling. Aku baik-baik saja, kata Pang Muling. Dia sangat ketakutan sebelumnya dan merasa sangat putus asa. Namun sekarang dia dipeluk oleh Qin, wajahnya memerah dan dia menangis kegirangan. Lengannya dan jantungnya bahkan berdebar kencang. Melihat ini Qin nampak sedikit malu. Dia merilik ke arah Chen Sisi dan para istrinya di sampingnya. Lalu dia menghela napas lega karena menemukan bahwa Chen Sisi dan para istrinya tidak mengungkapkan rasa cemburu apapun. Apa? Ketika penguasa rumah Anyou melihat ini, matanya tiba-tiba berbinar. Putriku selalu bodoh dan tidak tahu bagaimana mengambil inisiatif untuk berhubungan dengan Tuan Muda Chen. Tidak menyangka bahwa kali ini ketika kelompok tentara bayaran surgawi datang, dia akan memiliki kesempatan yang bagus. Dia pun segera tidak wajar untuk muntah darah, agar memberi Pang Muling dan Qin kesempatan untuk menghubungi satu sama lain. Karena di mata Tuan Istana Anyou yang sangat berharga, bahkan jika dia dipukuli setengah mati pada saat ini, Master Papiliun Tianji, Xiao Yao Supreme, dan leluhur naga Hong Huang juga buru-buru melindungi Master Sekte Linglong, Permaisuri Yao Yue, dan juga leluhur naga sejati yang telah diselamatkan oleh Qin dengan mata satu sama lainnya yang sedikit marah. Tadi itu sangatlah berbahaya.
Apa yang terjadi? Kata Qin-Chen. Dia memandang semua orang, mengerutkan kening dan bertanya, siapa orang-orang ini? Tuan Muda Chen, ini adalah kelompok tentara bayaran surgawi di laut alam semesta. Mereka ingin menjarah, menangkap, dan menjual budak di mana-mana. Biasanya kelompok tentara bayaran surgawi ini didukung oleh kekuatan tertinggi di laut alam semesta, kata Lelur Tuoba. Dia pun buru-buru melangkah maju, dan pada saat ini dia sangat marah. Akan tetapi dia masih segera mengingatkannya. Kelompok tentara bayaran surgawi manapun yang bisa bangkit itu memiliki peluang besar di belakangnya. Kelompok tentara bayaran berkeliaran menjarah dan menangkap budak untuk mencari nafkah. Mendengar itu, pada saat ini mata Qin-Chen berasun-asun menjadi gelap. Ternyata mereka adalah sekelompok binatang. Jadi mereka memperlakukan alam semesta aslinya sebagai budak di depan sekelompok tentara bayaran. Beraninya kamu anak kecil, bocah kecil, berani mengatakan itu tentang kelompok tentara bayaran hukuman surgawiku? Pada saat ini terlihat seorang tentara bayaran lapis baja hitam mendengus dingin. Matanya sangat dingin. Bocah sombong, kamu mungkin tidak tahu apa yang sedang terjadi saat ini kan? Hahaha. Sekelompok tentara bayaran itu tertawa liar dan arogan. Hanya Zhuo Pei yang nampak menatap Qin-Chen dengan mata yang dalam, karena di saat Qin-Chen muncul sebelumnya, Zhuo Pei langsung terkejut. Dan alam tatanan abadi yang dia tunjukkan seketika runtuh di bawah aura Qin-Chen dan itu menghilang seketika. Dan yang lebih mengejutkannya adalah bahwa dirinya gagal untuk memperhatikan Qin-Chen dan yang lainnya. Selain itu, dia bahkan tidak bisa melihat ataupun merasakan tingkat kultivasi Qin-Chen dan yang lainnya. Dan itu benar-benar sangat mengejutkan. Dirinya adalah orang yang dapat melakukan perjalanan dari laut kosmik dan membentuk kelompok tentara bayaran hukuman surgawi. Zhuo Pei, sang pemimpin bayangan hukuman surgawi, secara alami tahu kapan dia harus menjadi gila dan kapan dia harus berhati-hati.